saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Sunardi tentang Majasto dan Tembayat. Ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa uh, penelitian penting, sedikit penelitian penting saya tentang Majasto. Walaupun tentang Majasto ini masih saya teliti sifatnya baru segmentatif ya, artinya sebagai baru bagian dari penulisan jurnal saya yang terbit di Patra Widya dengan judul Patronase Politik di Keraton Yogyakarta abad 19. Di situ saya menceritakan tentang bagaimana komunitas Arab di Yogyakarta itu terbentuk, dan tentu karena Yogyakarta sendiri wilayahnya di sebelah selatan, itu maka membutuhkan titik-titik perantara yang nanti akan saya sampaikan. Itu adalah bagian pentingnya adalah Kartasura dan Majasto. Mungkin nanti bisa saya dikontrol waktunya melalui yang Swahid ya, melalui grup, karena memang agak panjang. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan sebuah peradaban pertama Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Dan ini memang belum begitu banyak dikaji, walaupun banyak sejarawan-sejarawan besar seperti De Graaf, kemudian Richard, terus Wycliffe, kemudian Ringkes juga pernah membahas ini. Tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran penting bahwa dulu daerah komplek Merapi Merbabu ini dipegang oleh raja besar bernama Prabu Andayaningrat. Dan itu tentu dalam babat tanah Jawa nanti bisa dihubungkan dengan keturunan Andiawan, salah satu tokoh besar, keturunan pemegang kekuasaan lokal di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Jadi ada yang penting di sini bahwa ada sebuah grup ya. Di sini Graaf menulis tentang adanya istilah penting tentang Pajang, Pengging, dan Mataram. Pajang dan Pengging dan Mataram itu merupakan daerah yang kemudian menjadi Islam atas jasa besar yang disebut Wali Tembayat atau Sunan Pandanarang sendiri. Nah, dan memang ini adalah situs yang sepengetahuan saya, sejangkauan apa yang pernah saya baca, itu adalah situs tertua untuk pusat perziarahan bagi masyarakat kaum petani Islam di daerah Jawa Tengah bagian selatan, khususnya abad 17. Tentu kehadiran Wali Sunan Tembayat ini kemudian menjadi besar ketika ada kekuasaan yang mendukung. Yang kita tahu bahwa pertama, Sunan Bayat sendiri adalah keturunan dari Bupati Semarang. Lalu yang kedua juga memiliki garis keturunan dan atau kekerabatan dengan Wangsa Demak. Terus yang selanjutnya adalah bahwa Sunan Bayat ini sangat dihormati oleh dua figur raja yang besar di zamannya, yaitu adalah Sultan Pajang Hadiwijaya, selanjutnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Hal itu terbukti melalui tulisan-tulisan yang ada di gerbang makam, yaitu pertama tahun 1556 bahwa Tembayat itu dipugar oleh Sultan Hadiwijaya, dan ada kunjungan tahun 1633 oleh Sultan Agung ke Tembayat setelah beliau gagal ataupun beliau selesai menyelesaikan tugasnya menyerang Batavia, kemudian memerintahkan pembangunan rehabilitasi untuk beberapa pagar gerbang makam Tembayat pada tahun 1663. Sejauh catatan-catatan para sejarawan berdasarkan mungkin sedikit catatan dari Tom Pierce, bahwa Sunan Bayat ini menurut De Graaf itu berjuang menegakkan Islam di wilayah yang saya sebut Pajang, Pengging, dan Mataram. Mungkin akan saya tambah klausa sedikit tentang Giring plus Majasto. Itu selama 25 tahun, artinya bisa dikatakan seperempat abad beliau berdakwah di situ dan sangat terkenal dengan istilah Patem Bayat. Dan menurut Ringkes, beliau itu start dari Semarang itu tahun 1512. Jika beliau berdakwah 25 tahun, maka akan memuncul angka
beliau meninggal sekitar tahun 1530-an atau wafat tahun 1837. Dan jelas apa yang dalam BJO Skrika itu disebutkan bahwa Sunan Bayat ini adalah sosok yang paling ideal untuk konsep Islam Jawa. Bahkan di Jawa Tengah bagian selatan, peran dari Sunan Bayat sendiri itu secara simbolik direpresentasikan dari bentuk titisan ataupun representasi dari Brawijaya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Asumsinya Skrika mengatakan bahwa peran dari Sunan Bayat ini walaupun sama dengan Syekh Mahdum di Banyumas, itu lebih melekat di masyarakat bagian Kedung, Paglen, Pajang, bahkan sampai Monconegoro Wetan. Itu bisa saya sebutkan seperti daerah Madiun dan daerah-daerah lainnya. Kemudian beliau meninggalkan yang jelas adalah jejaring dari kekerabatan keturunan yang kemudian melegenda. Salah satunya kita harus menyebut adalah keluarga Kajuran. Kita tahu bahwa pasca wafatnya Sultan Agung, Kajuran ini tumbuh besar dan mohon maaf memang ada sebutan Ambalik ya. Dan di sini kebesaran dari Kajuran ini secara politik ini memang didukung oleh dua jalur genealogi antara genealogi ulama yang berasal dari Syed Kalkum yang pernah tinggal di Wetgaleh dan kemudian meninggal dimakamkan di Ponorogo, maupun dari darah keturunan dari Panembahan Senopati sendiri. Dalam berbagai sisilah disebutkan bahwa hubungan kekeluargaan itu mulai terjalin ketika Ki Ageng Pemanahan juga menikah dengan Roro Sukun, itu saudara kandung dari Panembahan Agung Kajuran, dan memiliki salah satu keturunan yang menurut saya adalah yang dijanjikan oleh Sunan Giring bahwa besok Kiai Giring bahwa besok turunan ke-7 setelah Ki Ageng Pemanahan ini, maka yang menjadi Raja Mataram adalah keturunan dari Trah Kajuran dan Tembayat ini. Nah, itulah nanti muncul namanya Pangeran Puger atau Pakubono yang pertama. Kemudian selanjutnya tokoh yang paling terkenal dari Kajuran ini tentu kita harus mengatakan bahwa ada peristiwa penting di tahun 1670 ketika terjadinya pemberontakan Trunojoyo. Akhirnya membuat Keraton Pleret jatuh pada tanggal 28 Juni 1677 dan membuat Amangkurat Tegalwangi kemudian menyelamatkan diri menuju ke arah barat dan meninggal di daerah Haji Barang dan dikuburkan di Tegal. Yang terjadi perubahan besar dalam peradaban Mataram waktu itu adalah ibu kota Mataram kemudian pindah ke Pajang. Tentu ini menjadi sebuah, menurut saya pribadi adalah membuat sebuah perubahan besar ketika bagaimana awalnya mereka berasal dari Pajang Surakarta, kemudian pindah ke yang lebih selatan lagi di Kota Gede, ya mungkin letaknya. Kemudian ke selatan lagi ke Pleret, ke Kerta, kemudian ke Pleret, dan akhirnya kembali lagi ke Kartasura. Selanjutnya ada yang penting dari peristiwa ini, yaitu yang jelas adalah bahwa kemudian juga muncul sebuah pergantian gelar bagi kerajaan Mataram, Kesultanan Mataram, yaitu adanya muncul gelar Pakubuanan. Dan tentu Pakubuanan ini walaupun pada waktu pemberontakan tidak berada di pihak Kajuran, mereka salah satunya adalah juga pendukung dari Amangkurat, yaitu salah satunya adalah Nerangkusumo. Yang kemudian memang akhirnya Pakubuanan ini, kerajaan Pakubuanan, dinasti Pakubuanan ini dalam pembentukan pemerintahnya ditopang oleh keturunan-keturunan dari Tembayat dan Kajuran. Selanjutnya kita beralih ke Majasto. Konteks untuk membicarakan Majasto ini sebenarnya lebih ke tahun yang lebih muda. Artinya bahwa kalau kita membicarakan Tembayat itu di abad 16, tahun 1500-an, dan kalau kita membicarakan Kajuran itu berada di tahun 1600-an, saya akan membicarakan tentang yang lebih baru, akhir abad 17 dan
awal abad 18 dan nanti otomatis dan terakhirnya adalah di awal abad 19 ketika pecah perang Jawa. Pertama kali kita sampaikan bahwa Majasto itu sekarang di titik desanya, yaitu di pinggir Sungai Dangkang, Dangkang atau apa ya, itu ada kecamatan Tawangsari di Sukoharjo. Itu dikenal bahwa di situ ada sebuah situs yang disebut Kiai Sutowijoyo atau Kiai Bumi Arum ataupun Kiai Joko Budo, dan oleh masyarakat sekitar juga ditemukan, bisa disaksikan bekas perjuangan itu adanya masjid. Tentang studi Majasto ini secara lengkap yang saya tahu dipelajari oleh Anik Triwahyuni, yaitu sebuah skripsi tentang Masjid Majasto, sebuah skripsi di UIN Sunan Kalijogo tahun 2007 yang menyebutkan bahwa masjid di Majasto dibangun di antara tahun 1587 sampai 1653. Dan tentu Majasto ini menjadi sebuah seperti pendukungnya dari Tembayat, karena dikatakan bahwa beliau ini Sutowijoyo ini lari dari Joko Budo ini lari dari Jawa Timur, kemudian diterima oleh Sunan Kalijogo, diberi nama Sutowijoyo, kemudian dia disuruh berguru sama Sunan Bayat, kemudian beliau mendirikan sebuah pusat dakwah di Majasto. Dari keterangan Anik Triwahyuni tadi saya bisa merekam bahwa Sutowijoyo ini punya anak dua, yaitu punya istri dua. Yang pertama adalah Raden Ayu Mayang Muhyat yang wafat di Tegal, dimakamkan di makam adat, yaitu bernama Raden Ayu Mus yang menikah dengan Raden Banjar Ansori. Nah, saya curiga dengan gelar Ansori ini apakah nanti ada hubungannya dengan Syekh Ahmad Abdul Al-Ansori. Lalu yang kedua adalah Raden Surodito. Dan putra yang selanjutnya adalah dari keluarga Tembayat, yaitu Raden Ayu Sedah Mirah, itu yang mempunyai anak Senopati Sindubondo, Jatikusumo, dan Joyokusumo. Selanjutnya dari Majasto ini ke cerita-cerita apa yang dikumpulkan dari cerita lokal, cerita-cerita dari tradisi lisan yang berkembang di lokasi, bahwa beliau ini adalah putra ke-107 dari Brawijaya. Dan dikabarkan juga bahwa beliau adalah salah satu dari 4 murid kesayangan dari Sunan Kalijaga. Yang paling menarik adalah dan saya juga belum tahu adalah kenapa namanya Sutowijoyo, dan seolah-olah sama dengan panggilan. Tapi dalam penelitian yang saya lakukan bahwa nama Majasto ini sebenarnya sudah muncul di salah satu sebuah karya sastra, yaitu yang sangat terkenal, yaitu adalah Serat Wali Sono. Nah, dalam Serat Wali Sono tersebut disebutkan ada Wali Nugbo di tanah Jawa ini. Wali Nugbo itu salah satunya menyebut nama Ki Ageng Majastro. Cuma bedanya kalau Majasta atau kalau laporan dari Kornel itu menyebutkan Majesto. Kalau di Serat Wali Sono ini ada hurufnya R, jadi Majastro. Di situ dikabarkan oleh penulis buku ini, namanya Pak Wiji Saksono, bahwa Serat Wali Sono ini dikumpulkan oleh Ertanoyo yang terbit oleh TB Sadu Budi Solo, dan di 1994 itu diterbitkan lagi di Surakarta oleh Ertanoyo. Itu mengatakan bahwa dalam Langgam Asmorotono disebutkan ada nama Ki Ageng Majastro. Artinya kalau memang disebut catatan dari Sunan Giri ini benar, berarti Majastro ini memang umurnya dia setara ataupun minimal semasa pendiriannya dengan yang ada di sekitar Tembayan. Yang kedua adalah catatan yang paling penting, bahwa dari studi Peter Carey sendiri mengatakan bahwa di Majasto ini terdapat sebuah tokoh Arab, keturunan Arab penting, namanya Mas Lurah, atau yang disebut dalam babat Diponegoro adalah Mas Lurah yang Majasto. Mas Lurah yang Majasto ini salah satu orang penting yang berkumpul dengan Pangeran Diponegoro ketika masa-masa awal Perang Jawa 1225
di Selarong. Dan beliau menemukan sahidnya di dalam, Bapak disebutkan dia menemukan sahidnya di sekitar daerah Selarong. Artinya dari itu saya mulai berpikir bahwa Majasto itu ada sebuah pendidikan agama, ada sebuah pusat pesantren yang dipimpin oleh salah satu keturunan Arab. Maka di jurnal Patrawidya saya kemudian berusaha berani untuk menulis bahwa Majasto ini adalah lintasan penting yang mulai bangkit ketika tahun 1678. Itu Semarang menjadi penting menggantikan Jepara, menjadi pusat dari pintu perdagangan ataupun pintu diplomasi oleh VOC untuk berhubungan dekat dengan Mataram khususnya. Dan tentu ini kemudian menjadikan ketika Semarang ini dibangun menjadi sebuah pusat delegasi politis dan perdagangan ekonomi, maka di situ otomatis akan muncul pemukiman atau pusat-pusat pendatang keturunan asing Arab, Cina, dan Moor. Nah, dari situlah proses-proses selanjutnya di sebuah babat Mangkubumi ditemukan juga bahwa ternyata para orang-orang Arab ini sudah terlibat dalam urusan-urusan politik dan ekonomi di Semarang tersebut. Kemudian saya mendapatkan sebuah catatan literasi dari Musa Kazim ya. Itu menyebutkan bahwa tahun 1000 untuk tahun 1000 ini ada orang Arab yang awalnya di Jakarta itu datang, itu ditolak oleh pihak VOC. Kemudian diundang oleh Pakubuwono II untuk datang ke Kartasura. Ini sudah ketemu. Jadi pasca tahun 1737 ada seorang bernama Said Alwi itu datang ke Jakarta dan ditolak. Maksudnya kehadirannya tidak begitu disukai oleh VOC. Kemudian dia diundang oleh Pakubuwono II yang menjabat pada tahun 1746 dan 1775. Yang menjabat ya pada waktu itu. Kemudian dia diundang ke kemana? Ke Kartasura. Kemudian oleh masyarakat sekitar kemudian dikenal dengan yang Sarip Alwi. Ya. Kemudian makamnya itu terkenal dengan makam Saripan. Nah, saya bisa melihat sekarang di Semarang, kemudian mereka datang ke Saripan. Kemudian di dalam penelitian saya sebutkan bahwa dia datang ke Majasto. Jadi Majasto, Tembayat, dan Yogyakarta. Ini merupakan sebuah titik-titik penting bagaimana komunitas-komunitas Arab khususnya dari Al-Alawi itu masuk ke Yogyakarta. Dan itu sangat terbukti ketika tahun 1755 kemudian ada delegasi penting yang dikirim dari Semarang menuju pedalaman Yogyakarta yaitu di Gamping untuk menemui Pangeran Mangkubumi untuk berembuk agar menghentikan perang Jawa yang berkecamuk 1746 sampai 1754 dan akhirnya muncullah perjanjian. Dan bisa kita lihat bagaimana kemudian jalur penting antara Semarang, Kartosuro, Majasto, dan Tembayat menuju Jakarta ini menjadi jalur lintasan daripada penyebaran ataupun cara masuk para imigran-imigran Arab tersebut. Nah, salah satu yang akan saya sebutkan di sini, bukan salah satu ya, beberapa banyak yang akan saya sebutkan di sini. Contohnya misalnya hadirnya tokoh yang bernama Syarif Abdurrahman Kutban dengan istrinya Syarifah Fadlun yang masuk di wilayah Yogyakarta melalui Semarang dan jalur Majasto Tembayat itu pada tahun 1750-an. Kemudian yang kedua ada nama Syarif Alwi Bakbud. Ini adalah ayah dari Hasan Monadi atau leluhur dari Hasan Monadi yang datang dari Jepara dan kemudian menjadi seorang yang paling penting memenuhi kebutuhan kuda di Keraton Yogyakarta. Itu datang lepas sebelum tahun 1815. Kemudian tahun 1829 datang lagi seorang Syarif Pak Sayyid dari Semarang, yaitu dari keluarga
Al-Habsyi, yaitu Said Hasan, itu juga datang melalui Semarang, Kartosuro, Tembayat, Majasto, dan juga akhirnya ke Yogyakarta. Karena lalu lintas yang sangat ramai ini, maka ada sebuah imbauan ataupun sebuah keluhan dari Sultan Hamengkubuwono II tentang banyaknya orang-orang Arab yang kemudian dari Semarang masuk ke Yogyakarta melalui Surakarta. Itu pada tahun 1823. Akhirnya 1810. Akhirnya pada waktu itu 1823 pemerintah kolonial mulai membatasi kedatangan orang-orang Arab ini, terutama melalui pintu masuk di Majasto, di Tembayan. Akan kita ketahui bahwa orang-orang penting yang dari kalangan Arab ini yang kemudian menjadi keluarga besar di bagian keraton Yogyakarta, yaitu sosok yang bernama adalah Sayyid Abdani, dan itu adalah menantu daripada Hamengkubuwono II yang dikatakan berasal dari Tembayan. Dan juga ada yang disebut Said Lukman, itu menantu Hakil I yang kemudian meninggal dikuburkan di Kampung Tanggung, pinggir Sungai Bogowonto. Kemudian ada Said Abdul Ahmad Al-Ansori, itu adalah menantu Pangeran Blitar I, atau jadi cucu menantu Hakil I. Kemudian ya adalah Said Thohir bin Yahya, itu datang dari Inat, kemudian di Penang, kemudian tinggal di Semarang, dan juga menjadi menantu dari keluarga Hamengkubuwono atau Habib II. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu, Mas Wahid, sebagai gambaran pembukaan bagaimana dari Bayat, kemudian ada sedikit kacuran, kemudian ke Majasto dan sampai ke Yogyakarta. Artinya bahwa di sini saya ingin mengatakan bahwa Majasto itu adalah gerbang bagi imigran-imigran Arab yang masuk ke Yogyakarta. Begitu, Mas Wahid.